Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk di sesi kelima ya, 56 untuk perpajakan. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang lalu, yaitu mengenai PPh orang pribadi. Jadi akan saya share dulu untuk bagaimana cara penghitungan PPh orang pribadi. Ya, kemarin belum sempat latihannya ya. Baik, nanti akan saya share screen. Oke. Oke, sudah terlihat belum? Baik, ini adalah salah satu contoh soal ya, contoh soal dari PPh orang pribadi ya. Di sini ada Tuan Agung ya. Tuan Agung dengan status K3 ya, berarti kawin dengan 3 tanggungan gitu ya. Bukan kawin dengan 3 istri ya. Tapi kawin dengan 3 tanggungan. Oke. Kemudian dia mempunyai kantor konsultan pajak, di mana peredaran brutonya dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar 3 miliar. Biaya atau pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji sebesar 700 juta, kemudian ada biaya pengeluaran lainnya untuk sewa kantor, transportasi, dan lainnya sebesar 600 juta. Nah, untuk penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di Universitas Andalan Indonesia diberi upah ya sebesar 150 juta setahun. Untuk keterangannya bahwa Tuan Agung adalah WP pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar. Tapi memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas ya. Dia ada penghasilan di luar dari usaha. Tuh. Nah, kita lihat ya untuk untuk perhitungan PPh-OP-nya bagaimana gitu ya. Nih, kita lihat dari peredaran bruto pekerjaan bebas sebesar tadi 3 miliar, kemudian ada norma. Nah, untuk konsultan itu normanya diasumsikan adalah 35%. Maka peredaran usaha yang dikenakan nanti tarif adalah sebesar 35% dari peredaran brutonya, yaitu sebesar 1 miliar 50 juta. Nah, penghasilan neto dari pekerjaan tadi ada sebagai pengajar mungkin ya di universitas soalnya ya, sebesar 150 juta. Maka total penghasilan neto seluruhnya adalah 1 miliar 1,2 miliar gitu ya. Lalu di sini ada PTKP sebagai pengurang ya, yaitu dengan status kawin dengan 3 tanggungan, maka total yang menjadi PTKP-nya adalah sebesar 72 juta ya. Setelah itu maka neto dikurangin PTKP menjadi penghasilan kena pajak atau kita singkat PKP sebesar 1 miliar 128 juta. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi adalah harus dibulatkan ribuan penuh ya. Ini harus dibulatkan ribuan penuh. Jadi kalau misalnya maaf komen ya. Ya, jadi ini kalau misalnya ya ini ada 1 miliar 128 juta 540. Nah, gini ya. Ya misalnya begini hasil perhitungannya ya, keriting kalau saya bilang ya. Maka harus dibulatkan 1 ribuan penuh ke bawah ya. 1 2 8 maaf 1 2 28 600 000 gitu ya. Jadi belakangnya harus ribuan penuh. Mau di sini nanti 900 tetap dibulatkannya ke bawah. Ya, jadi tidak menjadi 601 tapi tetap aja 600.
gitu ya. Jadi dibulatannya ke bawah ribuan penuh ya. Jadi PKP ini harus dalam bentuk ribuan penuh. Jadi tidak ada angka keriting. Itu ya notes-nya. Oke, kemudian berapa PPh terutangnya? Tinggal kita lihat tarifnya ya. Tarifnya itu ada berapa lapis? Ya, kita lihat kalau 1 miliar udah pasti lebih dari 500 juta, berarti kena 4 lapis gitu ya, 4 lapis. Nanti kalau misalnya undang-undang terbaru disahkan ada di atas 5 miliar ya, jadi penghasilan di atas 5 miliar akan kena lapis kelima gitu ya. Nah, untuk sementara ini baru ada sampai lapis keempat. Nah, ini perhitungannya ya, 5% dari 50 juta, kemudian 15% dari 200 juta. Kenapa 200? Karena maksimal lapisan 2 adalah 250 juta. Kalau di jumlah yang 50-nya sudah di pertama, di kumulatif dengan lapis 2 udah 250. Gitu ya. Kemudian lapis ketiga maksimal 500 ya. Jadi di sini adalah 250. 250 tambah 250 500, udah maksimum batas 25%-nya. Nah, sisanya masuk ke lapis terakhir. Lapis 4 ya, mau berapapun itu, gitu ya. Nah, setelah dikalikan, hasilnya adalah sekian, gitu ya. Oke. Kemarin jatuh gini itu bisa di-mute-kan dulu yang lain, di-mute-kan ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, maka PPh terutang untuk Tuan Agung ada sebesar 283.400.000. Ini adalah PPh yang akan dibayar atau terutang oleh Tuan Agung. Nah, apabila Tuan Agung memiliki zakat atas penghasilannya, maka perhitungannya akan sebagai berikut ya. Itu jadi pengurang ya. Kita lihat dari penghasilan netonya saja langsung ya. Ini pasti sama ya. 1,2 miliar dikurangi ya, ini zakat ini pengurang ya, menjadi pengurang. Nah, gitu ya, dikurangi zakat. Zakatnya harus yang diberikan kepada bazis ya, atau badan amil zakat yang disetujui oleh pemerintah. Jadi kalau ke orang pribadi itu tidak menjadi pengurang ya, harus ke bazis atau ke lembaga zakat yang disetujui pemerintah gitu ya. Itu bisa dicari kira-kira apa saja gitu. Nah, sudah dikurangi oleh zakat, maka boleh dikurangi kembali oleh PTKP. Ya, di sini bisa terlihat ya perbedaannya. Setelah dikurangi zakat, sebelumnya itu PKP-nya adalah 1,1 miliar sekian. Nah, di sini berkurang ya. Tadi 1 miliar 128, ini 1 miliar 103. Jadi menurun ya, lebih kecil gitu ya untuk penghasilan kena pajaknya. Otomatis ya, ini masih kena tarifnya 4 lapis, otomatis juga PPh terutangnya juga lebih kecil gitu ya. Jadi zakat itu menjadi pengurang penghasilan jika diberikan kepada lembaga yang disetujui oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya diberikan kepada perorangan pribadi itu tidak bisa dikurangkan. Oke, kita lihat lagi contoh 2 ya. Ada Tuan Sapri ya dengan status K2 memiliki usaha perdagangan batik diberi nama Batik Cantik ya. Dengan data penghasilan sebagai berikut ya. Ada peredaran usahanya sekian, kemudian biaya untuk menagih mendapatkan memelihara penghasilan sekian. Ini pengurang ya, biaya itu. Maka netonya adalah sekian ya. Nah, dari pekerjaan dia juga mendapatkan penghasilan sebesar 150 juta. Kemudian ada biaya untuk menghasilkan mendapatkan menagih dan membayar penghasilan sebesar 8,5 juta dan juga ada biaya dari luar usaha. Ya, jadi selain dari pekerjaan usaha ada lagi penghasilan lainnya. Mungkin saja dari honorer ya, workshop atau mungkin juga ada penghasilan final ya dari PPh final. Ini harus dimasukkan dulu semuanya ke bagian perhitungan gitu ya. Nanti kalau yang final itu hati-hati ya, kalau misalnya dari penghasilan dari kemarin kita lihat apa aja penghasilan final, ada dari jual beli apa? Yo. Tanah, bangunan ya itu final tidak bisa ya, bunga deposito itu juga penghasilannya dipotong pajak final jadi tidak bisa dimasukkan ke penghasilan, jadi nanti harus dikeluarkan atau dikoreksi.
Ya, jadi yang penghasilan dari luar usaha ini harus yang bukan dari penghasilan yang dipotong PPh final ya. Maka total penghasilan neto untuk Tuan Sapri adalah sebesar 911.500.000. Nah, dari sini kita tahu tadi untuk statusnya Sapri adalah kawin dengan 2 tanggungan ya. Maka PTKP-nya menjadi 67.500.000. Dikurangkan ya neto kurang PTKP menjadi PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 844 juta. Ini kebetulan angkanya bulat ya. Ingat kalau tidak bulat, bulatkan dulu di sini ya untuk ribuan penuh ke bawah. Nah, sudah kita temukan PKP, kita lihat nih kalau udah 800 juta ke atas, di atas 500 pasti udah kena 4 lapis ya. Maka kalau yang hafal ya dari 1 2 3 ini mah udah hafal ini aja langsung perkaliannya. Nanti tinggal sisanya ya kurangin 500 berarti 344 itu masuk ke lapis terakhir ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah biasa dengan perkaliannya, mungkin langsung aja ketik ini, nggak usah hitung ulang ya, tinggal hitung yang terakhirnya saja. Maka total PH terutang untuk Tuan Safri adalah 198.200.000 rupiah. Nah, apabila ini lagi ada kasusnya misalnya dia bayar zakat ya ke Bazis sebesar 20 juta, kemudian punya kerugian ya, sisa kerugian yang bisa dikompensasikan 3 tahun lalu ya, masih boleh ya. Kalau 5 tahun lalu berarti sudah hangus ya. Kalau masih di bawah 5 tahun berarti boleh dikompensasikan yaitu sebesar 22 juta. Maka bagaimana perhitungan PPh terutangnya? Nah, kita lanjut saja dari langsung penghasilan neto ya. Dikurangin dengan zakat penghasilan ya, ini pengurang, dan kemudian dikurangi oleh kompensasi kerugian, ya. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya adalah penghasilan netonya menjadi 569.500.000. Dikurangi PTKP K2, ya, lalu dapatlah PKP-nya sebesar 502 juta. Nah, ini 500 juta ini jauh sekali ya bedanya dengan yang sebelumnya yang belum ada kompensasi basis ya dan juga kerugian gitu ya. Ada hampir 300-an ya. Nah, ini kemudian kita lihat ini kenanya pas banget ya 502 juta, berarti 500-nya 3 lapis, 2 jutanya masuk lapis 4 gitu ya. Gini ya. Nah, ini. Jadi yang 1 2 3 ini sama, cuma yang terakhirnya saja berbeda. Jadi total PPh terutangnya menjadi 95.600.000. Ya, ini jauh sekali dengan sebelumnya adalah 198 juta. Nah, ini yang maksud saya adalah bagaimana saudara membuat tax planning ya jadinya. Kalau ingin mengurangi gitu ya jumlah PPh tahun ini, maka dicari ya. Ini kan diperbolehkan asal dari zakatnya diberikan kepada Bazis, kemudian kompensasi kerugian yang masih bisa dikompensasikan, gitu ya. Jadi bisa mengurangi PPh terutang tahun ini, gitu. Oke, kemudian ada lagi contoh ketiga, ya. Ini ada Rama yang merupakan pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulan 10 juta. Kemudian mendapatkan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta. Rama ini memiliki istri yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan bruto 8 juta. Kemudian ada pengurang penghasilannya sebesar 500.000. Per 1 Januari 2018, Rama dan Rina memiliki 1 anak yang menjadi tanggungannya. Berarti K1 ya. Dan Rina memilih untuk ikut suami dalam kewajiban perpajakannya. Berarti gabung ya, ada statusnya jadi kakak. Nah, ini untuk data ininya ya, data identitasnya. Nah, ini untuk data penghasilannya. Ya, bisa dilihat ya dari penghasilan bruto dan pengurangnya. Jadi penghasilan neto sebulannya berapa? Ya langsung dikurangkan saja ya. Ini 10 kurang 9, 8 kurang 500 gitu ya. Ini sebulan. Lalu disetahunkan ya. Untuk disetahunkan berarti tinggal dikali 12 gitu ya. Tinggal dikali 12 masing-masing. Ini kali 12, hasilnya 108 untuk Rama, untuk Rina 90 juta. Kemudian tadi PTKP-nya adalah K1. K1 berlaku untuk Rama. Ya. Menikah dan memiliki 1
tanggungan. Sedangkan untuk istri hanya diri sendiri. Ya, TK 0. Gitu ya. Bukan berarti K1 lagi K1 juga bukan ya. Ini TK 0. Gitu ya. Beda ya. Ini K1, ini TK 0. Maka PKP-nya masing-masing untuk Rama 45 ya. Untuk Rina itu adalah 36 juta. Ya, itu untuk PKP-nya. Oke. Untuk PPh-nya, karena ini masing-masing adalah di bawah, ya, di bawah dari 50 juta, berarti 5% saja. Berarti tinggal dikali 5% dari 45 juta dan 5% dari 36 juta. Nah, ini contohnya nanti akan dimasukkan di SPP seperti berikut. Ya, 1770S untuk Rama, ya. Oke, ini di lembar 2-nya. Ini di lembar 2-nya adalah penghasilan istri. Dimasukkan di lampiran kedua. Gitu. Nanti akan menjadi pengurang untuk Rama. Ya. Oke. Ini untuk yang kalau statusnya digabung. Nah, kalau misalnya memilih terpisah, bagaimana? Kalau memilih terpisah, maka yang untuk yang untuk Rina gitu ya, nanti ada namanya digabung dulu, baru nanti dibayarkan masing-masing. Ini nanti jatuhnya di bawah sini ya, ada pembagiannya. Nanti baca sendiri ya, bisa ya. Nah, di sini nanti untuk MT-nya, untuk pemisahannya di mana gitu ya. Ini. Oke, nanti ada satu lagi kalau nggak salah, udah PHOP ini contoh beberapa perhitungan ya untuk wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke PH Badan, ada pertanyaan?